Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Mayala Sri Dewi, mahasiswi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang ensiklopedia Al-Quran karyanya Dawam Raharjo. Sebelumnya, mari kita ketahui siapa itu Dawam Raharjo. Dawam Raharjo itu lahir di Solo tanggal 20 April 1942. Beliau merupakan anak dari Muhammad Zudi Raharjo dan ibunya bernama Mutmainah dari mempunyai 8 saudara. Nah, beliau ini wafat pada tanggal 30 Mei 2018. Ya, kurang lebih sudah 6 tahunan ya. Oke, untuk pendidikannya, beliau pertama kali sekolah itu di Madrasah Bustanul Atfal Muhammadiyah, lalu ke MI Solo, dilanjut di SMP 1 Solo, lulus pada tahun 1957, dan dilanjut SMA di Manahan. Nah, selanjutnya tidak sampai di situ, beliau juga ke perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga berkesempatan menjadi siswa di Bored High School, tepatnya di Amerika Selatan. Beliau ini juga salah satu bapak ekonom Indonesia, karena beliau beberapa kali menerbitkan karya-karyanya, termasuk salah satunya ada Ensiklopedia Al-Quran. Ensiklopedia Al-Quran ini dulunya diberi nama dengan sebuah tafsir Al-Quran, tapi ada beberapa orang yang menentang ataupun gak setuju dengan nama itu, lalu beliau merubahnya dengan pemahaman tafsir Al-Quran oleh sarjana ilmu sosial. Nah, kenapa motivasi atau kenapa beliau menerbitkan ataupun menulis karya ini? Itu salah satu motivasi beliau adalah untuk agar para pemula itu tidak kesulitan memahami ulumul Quran ataupun ilmu-ilmu Al-Quran. Juga beliau ingin menanamkan benih dan minat bakat kecintaan kepada orang-orang agar suka ataupun bisa mendalami ilmu Al-Quran. Nah, yang digunakan oleh Dawam Raharjo ini adalah metode maudhu'i ataupun tematik. Menurut beliau, metode tematik ini adalah metode yang dianggap bisa menjawab isu-isu sosial keagamaan pada masa sekarang gitu. Dan menurut beliau, buku tafsir itu tidak perlu mencakup keseluruhan isi Al-Quran, cuma hanya tema-tema saja itu sudah cukup. Karena menurut beliau itu dengan adanya tema-tema maka memudahkan untuk para pemula mencari tentang apa yang ingin dia cari gitu. Nah, untuk corak yang beliau gunakan adalah corak sosial kemasyarakatan. Kenapa menggunakan corak itu? Karena tema yang digunakan itu kebanyakan ataupun keseluruhannya itu berisi isu-isu sosial keagamaan khususnya di Indonesia. Dalam setiap karya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam Ensiklopedia Al-Quran Dawam Raharjo itu memiliki kelebihan. Yang pertama adalah kontekstual, yaitu di dalam tafsir ini tidak hanya menjelaskan ayat Al-Quran, tapi juga mengaitkannya dengan konteks sejarah dan sosial yang relevan, agar para yang membaca itu mudah untuk memahami. Yang kedua adalah komprehensif, mencakup berbagai ajaran agama Islam dari Al-Quran, mulai dari teologi, sosial, sejarah, historis, dan hukum. Yang ketiga adalah pendekatan interdisipliner, ataupun menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam penulisannya, seperti menggabungkan sejarah dengan sosiologi dan juga filsafat, agar pembaca itu tidak stuck di dalam satu ilmu saja, tapi dia juga mempunyai pemahaman yang lebih dalam gitu. Nah, kekurangannya yang pertama, di dalam Ensiklopedia Dawam Raharjo ini keterbatasan dalam kajian bahasa, karena beliau ini kan tidak terlalu ahli dalam bahasa Arab. Maka kalau dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain yang ulamanya lebih paham ataupun lebih mahir dalam bidang bahasa, maka untuk Ensiklopedia Dawam Raharjo ini kurang. Yang kedua adalah tidak fokus pada tafsir klasik. Untuk para orang-orang yang sedang mencari ataupun menggali ilmu tentang tafsir klasik ataupun tentang spiritual gitu, Ensiklopedia Dawam Raharjo itu tidak terlalu pas gitu. Yang ketiga adalah akses ataupun tafsir dalam Ensiklopedia Dawam Raharjo ini susah dicari. Seperti saya sendiri, ketika mencari referensi untuk membuat PPT itu sangat susah, karena saya mencari dari Perpus Kampus 2 sampai Perpus Kampus 3, ternyata saya menemukannya di Perpus UIN Wali Songo. Contohnya itu surat Hud ayat 7, yang ayatnya berupa wahuwal ladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayam. Nah, kalau di dalam Ensiklopedia
merupakan ayat simbol, yang mana menurut saya kalau dalam tafsirnya Dawam Raharjo itu pemaknaan simbol itu kurang dibahas secara spiritual, tapi beliau itu lebih fokus kepada sejarah ataupun sosial historisnya gitu. Karena mungkin dari ensiklopedia Dawam Raharjo itu sendiri lebih fokus kepada kontemporer ataupun jawaban dari masalah-masalah zaman ataupun masa kini. Oke, cukup sekian dari saya tentang pemaparan ensiklopedia Dawam Raharjo. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.